Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi perihal analisis faktor menggunakan metode exploratory vector analysis atau biasanya disebut dengan EVA. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dari exploratory vector analysis. Analisis faktor adalah salah satu analisis multivariat yang didasarkan pada hubungan atau korelasi antar variabel. Variabel yang memiliki korelasi tinggi akan menghasilkan sebuah pola atau sebuah faktor yang baru. Nah, salah satu metode dalam analisis faktor yaitu exploratory vector analysis atau biasanya disingkat dengan EVA. Nah, selanjutnya analisis faktor exploratory digunakan dalam kondisi di mana peneliti tidak memiliki informasi awal atau hipotesis yang bisa dijadikan acuan, sehingga peneliti bertujuan untuk membentuk faktor baru. Nah, exploratory vector analysis juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi ada berapa faktor baru yang terbentuk, variabel mana saja yang mengelompok dalam faktor tertentu, dan faktor apa yang paling dominan. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dari exploratory vector analysis atau uji EVA, selanjutnya kita bisa menuju ke program SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 23. Dan untuk datanya, di sini saya menggunakan jumlah data sebanyak 120 data dengan variabel yang akan dianalisis sebanyak 7 variabel. Nah, variabel inilah yang akan dibentuk menjadi faktor baru menggunakan analisis faktor exploratory, di mana dalam penggunaan EVA kita akan mengetahui ada berapa faktor yang terbentuk dari 7 variabel yang digunakan. Nah, langsung saja kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih dimensi reduction, lalu pilih faktor. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog. Masukkan ke 7 variabel ke kolom sebelah kanan, lalu pilih deskriptif. Nah, di sini kita bisa pilih atau kita bisa checklist pada anti-Emacs dan KMO and Bartlett Test of Sphericity. Lalu pilih continue. Selanjutnya pilih rotation. Kita bisa pilih Varimax. Lalu pilih continue. Selanjutnya pilih option. Kita bisa pilih suppress small coefficient pada coefficient display format. Nah, pada absolute value below kita ganti angka 10 dengan angka 50 dikarenakan jumlah data yang digunakan sebanyak 120 data. Lalu pilih continue dan yang terakhir kita bisa pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output dari analisis faktor menggunakan metode exploratory vector analysis. Nah, untuk interpretasi outputnya, kawan-kawan semua bisa fokus pada file PDF. Nah, di sini ada analisis output SPSS untuk analisis faktor menggunakan metode exploratory vector analysis. Nah, untuk tabel pertama yaitu tabel KMO and Bartlett Test. Nah, di sini ada kriteria pengujian dari tabel KMO and Bartlett Test. Jika nilai Kaiser-Meyer-Oikin Measure of Sampling Adequacy atau bisa disingkat dengan KMO-MSA lebih besar dari 0,50, maka analisis faktor bisa dilakukan. Nah, bisa dilihat nilai KMO-MSA sebesar 0,658. Nah, nilai tersebut lebih besar dari 0,50. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa analisis faktor bisa dilanjutkan. Nah, selanjutnya untuk tabel anti-Emacs matrice, tabel ini sudah saya copy di file PDF.
kawan-kawan semua bisa fokus pada file PDF ya. Di sini ada hasil output dari tabel anti-image matrice. Pada tabel ini, kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai anti-image correlation. Nah, nilainya sudah saya kasih warna kuning. Nilai yang ada simbol A. Nah, simbol tersebut merupakan simbol dari Measure of Sampling Adequacy atau MSA. Nah, selanjutnya di sini ada rekapitulasi hasil output dari anti-image correlation. Nah, ini sudah saya rekap. Untuk kriteria pengujiannya, jika nilai anti-image correlation lebih besar dari 0,50, maka berkesimpulan asumsi Measure of Sampling Adequacy atau MSA telah terpenuhi. Lalu untuk penarikan kesimpulan, diketahui bahwa nilai-nilai MSA masing-masing variabel di atas 0,50 sehingga telah memenuhi kriteria dari MSA. Nah, bisa dilihat nilai anti-image correlation dari variabel X1 sampai variabel X7 memiliki nilai anti-image correlation lebih besar dari 0,50 yang artinya MSA telah terpenuhi. Nah, selanjutnya untuk hasil output komunalitis. Nah, ini tabelnya. Tabel ini sudah saya copy di file PDF. Untuk kriteria pengujian dari output komunalitis, jika nilai extraction lebih besar dari 0,50, maka syarat komunalitis telah terpenuhi. Lalu untuk penarikan kesimpulannya, dari 7 variabel yang digunakan memiliki nilai extraction lebih besar dari 0,50, maka dapat diartikan bahwa semua variabel yang digunakan memiliki hubungan yang kuat dan bisa dinyatakan mampu menjelaskan faktor yang terbentuk. Nah, untuk nilai extraction bisa dilihat pada variabel X1 memiliki nilai sebesar 0,804, X2 sebesar 0,774, X3 sebesar 0,715 dan seterusnya sampai X7 yang memiliki nilai extraction sebesar 0,822. Nah, selanjutnya di sini ada hasil output dari tabel total variance explained. Nah, ini ya tabelnya. Tabel ini sudah saya copy di file PDF. Nah, untuk interpretasi atau analisis output dari tabel total variance explained, pada tabel initial eigenvalue, nah ini tabel initial eigenvalue, ada 3 komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih dari 1. Nah, ini ya, ada 3 komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih dari 1. Maka bisa diartikan ada 3 faktor baru yang terbentuk dari 7 variabel yang dianalisis. Nah, untuk faktor pertama memiliki nilai eigenvalue sebesar 2,439. Nah, ini ya, angka ini, dan mampu menjelaskan 34,847% variasi. Nah, angka ini ya kawan-kawan semua. Lalu untuk faktor 2 memiliki nilai eigenvalue sebesar 1,629. Nah, angka ini, dan mampu menjelaskan 23,269% variasi. Nah, angka ini ya kawan-kawan semua. Lalu untuk faktor 3 memiliki nilai eigenvalue sebesar 1,275. Nah, angka ini pada tabel komponen baris ketiga memiliki nilai eigenvalue sebesar 1,275 dan mampu menjelaskan 18,219% variasi. Nah, angka ini ya. Nah, dari ketiga faktor yang terbentuk mampu menjelaskan 76,336% variasi. Nah, angka ini ya kawan-kawan semua pada kumulatif persen sebesar 76,336.
dari 3 faktor yang terbentuk. Nah, untuk analisis selanjutnya ada hasil output dari rotated component matrix. Nah, tabel ini. Lalu untuk analisis outputnya ada kriteria pengujian dari tabel ini. Jika nilai faktor loading lebih besar dari 0,50 dan mengelompok dalam satu faktor, maka bisa disimpulkan bahwa variabel yang dianalisis akan menjadi satu faktor yang baru. Nah, untuk penarikan kesimpulannya, variabel X1, X4, dan X7, nah ini ya, X1, X4, dan X7 memiliki nilai faktor loading lebih besar dari 0,50 dan mengelompok dalam satu faktor tertentu pada kolom komponen 1. Maka bisa disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut menjadi faktor 1. Lalu untuk variabel X2 dan X6, nah ini X2 dan X6 pada komponen kolom kedua memiliki nilai faktor loading lebih besar dari 0,50 dan mengelompok dalam satu faktor tertentu. Maka bisa disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut menjadi faktor 2. Nah, selanjutnya untuk variabel X3 dan X5 memiliki nilai faktor loading lebih besar dari 0,50 dan mengelompok dalam satu faktor tertentu. Nah, bisa dilihat pada tabel rotated component matrix pada variabel X3 dan X5 mengelompok dalam satu faktor, yaitu pada komponen kolom ketiga. Maka bisa disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut menjadi faktor 3. Nah, mungkin sampai di sini kawan-kawan semua muncul sebuah pertanyaan. Kenapa acuan dari nilai faktor loading sebesar 0,50? Nah, di sini ada tabel pedoman dari nilai faktor loading. Berhubung dalam video ini saya menggunakan jumlah sampel atau jumlah data sebanyak 120, maka acuan dari nilai faktor loading sebesar 0,50. Nah, selanjutnya untuk analisis output yang terakhir yaitu tabel komponen transformation matrix. Nah, ini ya tabelnya. Untuk analisis outputnya pada komponen 1 memiliki korelasi sebesar 0,953. Nah, ini yang sudah saya kasih warna kuning. Lalu untuk komponen 2 memiliki korelasi sebesar 0,946. Nah, ini ya. Dan untuk komponen 3 memiliki korelasi sebesar 0,988. Nah, ini. Dari ketiga komponen memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari 0,50. Maka bisa disimpulkan bahwa 3 faktor yang terbentuk mampu menjelaskan 7 variabel yang dianalisis. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan exploratory vector analysis atau uji EVA di program SPSS. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.